warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Skarsari dengan NIM 1908 1040 28. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4A. Dan saya merupakan anggota dari kelompok 6 pada mata kuliah Ilmu Teknologi Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salabi dengan NIM 1908 1040 38 dari kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Karimah, NIM 1908 1040 12 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihyaudumuddin dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sejak zaman dahulu, manusia telah menciptakan berbagai alat dalam melakukan komunikasi, khususnya media komunikasi. Jarak jauh untuk mendapatkan informasi atau tujuan lain tanpa perlu mendatangi tempat tujuan untuk mengetahui informasi tersebut. Pernahkah kamu membayangkan apa jadinya jika sejarah perkembangan komunikasi sama sekali tidak pernah ada? Bagaimana caranya seseorang untuk menyampaikan keinginannya terhadap sesuatu kepada orang lain jika keberadaan komunikasi tidak pernah hadir? Rasanya sulit sekali membayangkan hal tersebut, bukan? Untung saja manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki keunggulan akal dibanding makhluk Tuhan lainnya, memiliki cara pintar untuk saling memahami satu sama lain. Ya, komunikasi. Sejarah perkembangan komunikasi terus mengalami perubahan di setiap masanya, mulai zaman prasejarah hingga modern seperti saat ini. Langsung saja, ini merupakan sejarah perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa yang telah diciptakan manusia untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah dan maksimal. Merpati Pos. Merpati Pos merupakan alat komunikasi dengan menggunakan burung merpati sebagai pengantar surat atau pesan. Metode ini berasal dari orang-orang Persia yang melatih burung-burung merpati. Pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad, yaitu Sultan Nuruddin pada tahun 1416 untuk mengirim pesan sekitar kerajaan. Telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika yang bernama Samuel Morse bersama asistennya, yaitu Alexander Bain, pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirim pada tanggal 6 Januari 1838. Telepon. Penemuan telepon dipicu oleh pemerintah penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Telepon pun ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Satelit Palapa Amin 1 diluncurkan sehingga memungkinkan jaringan telepon Indonesia meluas hingga mencapai ke luar negeri. Yang keempat ada telegram. Telegram ini ketika baru dipopulerkan sekitar pada tahun 1920-an. Dan telegram ini berisi tentang kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Khususnya di Indonesia, telegram dipopulerkan oleh perusahaan Telkom. Ada dua jenis telegram. Yang pertama ada telegram biasa, dan yang kedua ada telegram yang indah. Kemudian yang kelima ada pager. Apa sih itu pager? Atau radio panggil. Merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Sekarang mungkin sudah tidak jarang ditemukan lagi. Akan tetapi alat ini masih sering dipakai untuk orang-orang yang bergerak di bidang jasa, seperti jasa informasi dari kesehatan. Kemudian yang keenam ada surat elektronik atau email. Pasti kita sudah tidak asing lagi yang namanya email gitu. Email merupakan suatu sarana mengirim surat melalui jaringan komputer, misalnya internet. Dan surat elektronik ini mulai dipakai pada tahun 1960-an. Selanjutnya yang ketujuh, internet. Apa sih internet? Internet kependekan dari Interconnected Networking. Diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET.
Rangkaian ini dibangun oleh ARPA atau United States Department of Defense Advanced Research Project Agency. Dari internet dimulai pada tahun 1990-an. Selanjutnya, yang ke-8, telepon genggam. Telepon genggam terjadi pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Kemudian, telepon ini dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G. Dari model inilah kemudian muncul telepon genggam berikutnya. Kini, teknologi telepon genggam sudah mencapai generasi ketiga atau 3G dan keempat atau 4G. Pada tahun 1993, PT Telkom memulai proyek percontohan seluler digital. Selanjutnya yang ke-9 yaitu pesan instan atau instant messaging. Pesan instan ini merupakan sebuah teknologi internet di mana para penggunanya, pengguna jaringannya internet dapat mengirimkan pesan-pesan singkat pada saat yang bersamaan atau real time. Istilah pesan instan ini mengacu pada teknologi yang dipopulerkan oleh Amerika Online atau AOL. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai perkembangan teknologi alat komunikasi di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ilmu Teknologi dan Masyarakat pada kesempatan hari ini akan mewawancarai pihak dari Telkom Sindang Laut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok 6. Saya sendiri Nadia Skarsari dan di sini ada rekan saya Ade Karimah, kemudian ada rekan saya juga Ahmad Salabi, di sebelah sana ada Siti Hadayani, dan yang merekam ada Muhammad Ihya Ulumuddin. Dan di sini saya akan membacakan CV dari Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Yeah. Di sini namanya Bapak Lukman Apriyadi. Yeah. Tempat tanggal lahirnya Cirebon 21 April tahun 1990 ya Pak. Yeah. Kemudian posisi jabatan di Telkom Sindang Laut sebagai teknisi gangguan atau remo Unpack. Baik, di sini sudah ada pertanyaan yang kelompok kami akan tanyakan kepada Bapak Lukman. Baik, langsung saja Pak, dari yang pertama, sejarah Telkomnya seperti apa dari Telkom Sindang Laut sendiri? Oke, sejarah Telkom itu lebih tepatnya kita ngebahasnya tentang sejarah Telkomnya ya. Iya. Sejarah Telkomnya yang saya ketahui itu adalah perusahaan Telkom itu tuh, Telkom adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi ya. Iya. Yaitu di awal, kalau tidak salah di awal 80-an itu telepon rumah atau telepon duduk untuk hubungan antar kota negara juga bisa ya. Jadi penggunaan itu tuh waktu di tahun dulu itu tuh sebagai hubungan komunikasi bisa antar rumah atau pekerjaan kantor ataupun sekolah, pokoknya bisa juga antar negara juga seperti itu. Berarti Itu yang memfasilitasi semuanya itu dari Telkom ya terus? iya bener banget. Jadi kita bisa komunikasi itu antar negara juga gitu. Oke. Dan itu juga setelah itu di tahun 2000-an itu Telkom itu berinovasi menjadi internet, yaitu WiFi. Waktu itu kita mengeluarkan produknya itu namanya Speedy. Jadi dengan jaringan kabel itu masih tembaga menggunakan kabel jaringan telepon yang dulu juga. Itu namanya Speedy. Itu kita udah berinovasi lagi di tahun 2000-an itu menjadi internet WiFi ya. Dengan kabel jaringan yang masih kabel telepon dulu, kabel jaringan tembaga. Dan itu bisa dipakai dimanapun waktu zamannya tahun 2000-an ya. Jadi kita bisa berseluncur semacam kita bisa internetan, ke dunia maya itu bisa Facebookan juga.
Dan akhirnya berinovasi lagi, Telkom itu tidak menjadi Speedy lagi namanya, tapi menjadi IndiHome. Dan apa bedanya? Bedanya itu tuh tidak menggunakan kabel jaringan tembaga telepon yang dulu itu, tapi sudah menggunakan kabel fiber optik. Jadi keuntungannya itu kita kalau internet tadi itu lebih cepat dari sebelumnya kabel jaringan tembaga. Dan juga kita berinovasi lagi, ada layanan-layanan yang ditambahkan untuk pelanggannya juga, seperti itu. Baik, itu mengenai sejarah ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk jam operasional di Telkom Sindang Laut sendiri itu buka jam berapa dan tutupnya jam berapa? Oke, untuk layanannya itu kita buat pelanggan dari Senin sampai Sabtu ya. Di kantor Telkom itu dari jam 8 sampai dengan jam 5. Dan kalau hari libur ataupun tanggal merah kita tutup. Tuh, jadi sesuai biasa. Biasa ya. Berarti setiap liburnya itu hari Minggu dan tanggal merah untuk teman-teman barangkali nanti mau ke Telkom Sindang Laut. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada kendala atau kerugian apa aja sih yang biasa menjadi penghambat di Telkom Sindang Laut ini, Pak? Oke, kerugiannya apa sih yang menghambat pekerjaan kita itu? Adanya contoh, karena kita di bidang jasa itu dan internetnya itu menggunakan kabel juga, kabel fiber optik juga. Ada contoh salah satunya yang bisa menghambat jaringan internet kita yang di rumah-rumah pelanggan itu. Contohnya misalkan kabelnya terkena pohon gitu sehingga kabelnya jadi putus, ataupun kabelnya nggak sengaja terkena musibah seperti kebanjiran ataupun kena petir ataupun dengan hal-hal yang bisa membuat gangguan itu di kabel itu. Jadi akhirnya tidak bisa, pelanggan itu tidak bisa memakai layanan kita juga, seperti itu. Untuk jumlah pengunjungnya itu per hari itu berapa orang Pak kira-kira di sini? Di Telkom Sindang itu per harinya itu tuh ya, itu sekitar kurang lebih ada 50 orang. 50 orang. Kurang lebih seperti itu tiap harinya. Kalau jumlah karyawan di sini sendiri itu kira-kira berapa Pak? Sekitar itu kalau di Telkom Sindang Laut ya sepertinya sekitar antara 20 sampai 30. 30. Baik. Lalu di sini di Telkom Sindang sendiri itu ada fitur-fitur apa aja Pak yang tersedia Pak? Lebih tepatnya untuk pelanggan. Untuk pelanggan. Oke. Hampir semua sama ya, IndiHome itu tuh yang mengeluarkan produknya juga ya. Untuk pelanggan itu tuh adanya layanan apa aja sih IndiHome itu tuh. Jadi produk layanan IndiHome itu tidak hanya internet saja atau wifi juga ya yang biasa kita sebut itu, tapi tetapi ada telepon rumahnya juga, dan juga ada TV kabelnya juga. Ada lagi selain itu produk barunya itu CCTV. Jadi keempat produk itu juga kita sediakan untuk pelanggan itu tuh sudah puas lah ibaratkan lah. Jadi sudah cukup, ada pun juga hubungan dengan pelanggan itu tuh tercukupi. Tuh. Contohnya kayak semacam internet itu pasti juga di zaman sekarang sangat butuh banget ya. Internet gitu. Untuk hubungan komunikasi, apalagi telepon gitu. Dan juga TV kabel. Barangkali ada pelanggan yang juga jenuh di rumah dengan layanan TV, channel TV yang itu aja dengan TV antena biasa ya. Itu bisa terpuaskan dengan layanan channel-channel luar juga. Jadi di TV-nya itu tuh nggak jenuh, nggak channel-channel itu aja, itu melulu gitu. Jadi ada channel-channel tertentu dari luar negeri juga, ada juga yang dapat kita tonton. Dan juga ada YouTube juga, kita nonton YouTube juga nggak cuma di handphone aja, tapi juga bisa di TV juga, seperti itu. Dan layanan CCTV-nya juga ada juga. Jadi contohnya misalkan si pelanggan ini butuh CCTV juga bisa lewat IndiHome juga. Jadi pelanggan ini
terpenuhi dan terpuaskan juga, dan terjaga juga layanan di rumahnya juga seperti itu karena ada CCTV. Kalau dari fasilitas Telkom apa Pak? Dari Telkomnya? Fasilitas yang tersedia di sini tuh Pak. Di Telkom Buat- Sindang. Hmm. Oke, di sini ada WiFi corner ya atau WiFi ID. Jadi buat teman-teman mahasiswa sini ataupun warga biasa juga ya bisa menikmati internetan wifi-an juga di Telkom Sindang ini ya. Contohnya yang di belakang itu ya, di depan itu maaf ya. Nah, jadi kita tinggal beli voucher. Nah, beli voucher itu dibantu ya sama security nanti vouchernya itu. Jadi kita bisa menikmati layanan internet juga, wifi juga, adanya wifi corner itu, dan juga sudah disediakan tempat wifi corner itu untuk teman-teman. Jadi duduk, jadi juga teduh juga di situ. Buat nugas lah yang kuliah. Iya, bener banget. Buat nugas yang kuliah ataupun buat kerja, ada yang download gitu, buat tugas juga gitu, buat pekerjaannya juga. Jadi di sini ada tempat parkirnya juga, terus juga ada di Telkom Sindang itu ada kantornya buat pengaduan juga, CSR juga, gitu. Jadi plasanya lah. Jadi misalkan pelanggan itu, aduh saya lupa nih, padahal ada telepon buat pengaduan 0231 147 ya, itu buat layanannya. Tapi misalkan seandainya pelanggan itu lupa di daerah Sindang itu bisa langsung ke Telkom Sindang aja untuk pengaduan dan bisa langsung ke kantor kita, plaza kita di sini gitu. Jadi ada fitur-fitur ataupun apa aja sih yang ada di Telkom Sindang itu seperti itu. Kemudian selanjutnya strategi apa sih yang digunakan Bapak atau Telkom Sindang Laut ini untuk menarik konsumen? Oke, strateginya apa sih? Contohnya kita itu strateginya lebih tepatnya itu menjaga dan membuat pelanggan ini nih terpuaskan oleh layanan kita, yaitu IndiHome ya. Jadi dengan adanya fitur-fitur yang kita punya, itu contohnya yang saya sebutin tadi, gitu. Oh iya nih, kita punya kompetitor juga belum tentu ada di kompetitor itu tuh, layanan-layanan seperti kita itu tuh. Di IndiHome ini nih ada nih Pak, Ibu, Bapak Ibu ada nih, selain internet tuh ada TV kabelnya juga, CCTV-nya juga, teleponnya juga gitu. Jadi tuh pelanggan juga merasa nyaman dengan adanya fitur-fitur dan layanan yang ada di IndiHome itu, seperti itu. Dan selain itu juga kita kadang-kadang juga dari teman-teman pusat juga ada promo gitu. Jadi nggak cuma fiturnya doang, kadang juga kita ada promo yang membuat pelanggan itu tertarik dengan layanan kita juga gitu. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang mungkin yang tadi saya sebutkan, CCTV itu juga ataupun TV kabel itu juga buat pelanggan merasa nyaman di rumahnya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, karena kita mengangkat tema perkembangan teknologi pada bidang komunikasi, Pak. Lalu peran Telkom Sindang Laut ini terhadap perkembangan komunikasi itu seperti apa bagi masyarakat? Oke, saya sebutin lagi ya, peran Telkom Sindang terhadap warga Sindang terutamanya ya, itu sangat penting. Jadi kalau untuk daerah Sindang ini peran pentingnya itu tuh, kalau misalkan nggak ada Telkom Sindang, mungkin juga nggak ada namanya apa ya, jaringan internet, karena juga jaringan internetnya itu juga servernya inti pusatnya ini nih adanya di Telkom Sindang di sini. Nah itu terus kita buatkan jaringannya, infrastrukturnya, tiangnya itu juga lewat Telkom Sindang juga gitu, dari prosedurnya itu, dan membuat membuat daerah Sindang itu lebih maju juga dengan adanya IndiHome Telkom di Sindang itu juga gitu. Untuk dalam segi perekonomian, segi pendidikan di daerah Sindang itu. Contohnya kayak semacam pendidikan daring ataupun
Google Zoom ya. Itu kan kalau kita nggak ada internet, nggak ada IndiHome juga mungkin Sulit ya. Apalagi kalau misalkan yang punya kantor, perusahaan ataupun pabrik, kita misalkan via email itu, kalau misalkan mohon maaf jaringan selulernya itu agak lemot bahasanya ataupun tidak ada koneksi, itu terselamatkan oleh adanya IndiHome gitu. Jadi tidak adanya IndiHome itu juga nggak usah takut kuotanya habis gitu. Jadi lebih lancar lah. Ya. Jadi itu ya, demikian wawancara dari kelompok 6 bahwa Telkom Sindang Laut ini memang berpengaruh sangat besar ya terhadap bidang teknologi, terutama dalam bidang komunikasi bagi masyarakat Sindang Laut maupun bagi masyarakat luar juga. Baik, terima kasih Pak Luman atas waktunya bagi kami dan mahasiswa dari IN Syanurjati Cirebon. Ya, makasih Semoga juga. ilmu yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita dan bagi teman-teman yang menonton. Ya. Terima kasih. Sekian sekian wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ada konsumen dari Telkom Sindang Laut ya. Untuk Teteh mau nanya-nanya ya. Nama Teteh sendiri siapa? Lena Mariana, Namanya Lena Mariana guys. Tempat tanggal lahir? Cirebon, 6 Desember tahun 2000. Oh iya. Alamat konsumen? D1 Karangsung, Kecamatan Lemah Abang. Nah, alasan kenapa lebih memilih Telkom Sindang Teteh? Ya, tempatnya nyaman. Tempatnya nyaman ya Teh ya. Dekat juga dari rumah. Oh, dekat dari rumah. Ya. Bagaimana pelayanan, fasilitas, tempat serta kualitas jaringan Telkom Sindang Laut itu sendiri Teh gimana? Kualitas jaringan cepat, tempat nyaman. Ya, apa ya? Makanya kan banyak dikunjungi juga sama konsumen lain. Mungkin itu. Oh iya. Kendala apa saja yang dirasain selama menjadi pengguna? Sejauh ini belum ada sih. Oh, belum ada, berarti kayak hampir sempurna lah ya Teh ya? Iya. Ah iya, benar. Tarif di Telkom sendiri gimana Teh? Ya, terjangkau sih. Terjangkau. Respon konsumen terhadap kehadiran Telkom bagi kemudahan berkomunikasi. Gimana? Respon konsumen terhadap kehadiran Telkom bagi kemudahan Ya, sangat berkomunikasi. mempermudah sih dalam hal komunikasi kan. Oh iya. Jadi lebih berperan penting ya Teh ya? Iya. Jadi bersyukur ada Telkom di sini. Iyalah. Iya. Ya sekian wawancara dari konsumen kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Teh. Sama-sama. Jaringan aman, tapi kalau misalkan mati lampu udah nggak bisa diapa-apa. Kendalanya berarti kalau mati lampu aja. Kalau tarifnya gimana? Tarifnya lumayan sih, tapi per 12 bulan. Terjangkau. Respon buat kehadiran Telkom di sini. Alhamdulillah sangat membantu. Jadi kesimpulannya, perkembangan teknologi yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membawa banyak perubahan dalam hidup manusia, tidak terkecuali dalam hal interaksi antar manusia. Kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi fasilitas mudah berkomunikasi seperti media sosial dan dan instant messenger yang bisa digunakan untuk chattingan. Itulah yang membuat smartphone banyak diminati di kalangan remaja. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa berkomunikasi dengan fasilitas lengkap seperti mengirim foto atau mengirim suara dan lain-lain. Komunikasi yang intens penting untuk dijalani demi menjaga silaturahmi dan menjaga hubungan yang baik. Terima kasih.